Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan melakukan eksperimen sederhana tentang perubahan wujud benda. Benda bisa berubah wujud karena suhu, misalnya dari padat ke cair, cair ke padat, atau dari cair ke gas. Yuk kita pelajari satu persatu melalui praktik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah es krim, botol plastik berisi air 2, satunya ada panci kompor, terus ada piring plastik, piring, gelas dan sendok, garam, dan terakhir aku ada kapur barus. Oke, kita mulai aja langsung praktiknya. Yang pertama saya akan eksperimen membeku dari benda cair menjadi benda padat, yaitu benda padat menjadi es batu. Nah, saya membutuhkan satu botol air ini dan saya akan masukkan ke dalam freezer atau kulkas yang pendingin. Nah, kita akan mengamati apakah benar menjadi es batu. Kita perlu 2 jam untuk membuktikannya, so kita taruh kulkas ya. Ini sudah saya masukkan air awal ke dalam freezer, jadi kita perlu menunggu beberapa jam ke depan. Nah teman-teman, saya tadi udah menunggu 2 jam. Mari kita lihat apakah sudah menjadi es batu atau belum. Suhu di dalam freezer sangat dingin, biasanya di bawah 0 derajat Celcius. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer, panas yang ada di dalam air tersebut keluar ke udara di dalam freezer yang itu diinginkan tadi. Karena tidak lagi punya cukup panas, gerakan partikel-partikel air jadi sangat lambat. Semakin dingin suhunya, partikel air menjadi semakin pelan dan akhirnya bergerak bebas. Lalu mereka menempel rapat satu sama lain. Inilah yang membuat air jadi padat dan berubah untuk menjadi es batu. Kemudian sudah mencair membeku, itu es batu. Sekarang yang itu mengembun, itu juga dari es batu. Yang dimana botolnya akan jadi ada air di luar, di dinding gelas atau di dinding botol. Kita lihat dari es batu yang tadi. Nah, ini sudah saya ambil dari kulkas tadi. Di udara sekitar kita ada uap air atau bisa disebut gas yang tidak bisa kita lihat. Saat kita menuangkan air dingin atau air es ke dalam botol, dinding luar botol ikut menjadi dingin. Nah, uap air di udara menyentuh di permukaan gelas yang dingin, lalu berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air itu disebut embun. Nah, kesimpulannya uap air berubah menjadi air karena menyentuh permukaan yang dingin. Perubahan dari gas menjadi cair ini disebut menyublim. Nah, di menyublim ini saya mengambil contoh kapur barus. Saya mengambil satu kapur barus dan saya akan meletakkan kapur barus tersebut ke dalam lemari. Ini kapur barus yang saya taruh dan kita tunggu sampai beberapa hari dan akan menghilang. Biasanya ini menghilang itu beberapa bulan sih, tapi kita lihat ya. Nah, kapur barus tersebut sudah menghilang di lemari dan lemari tersebut wangi karena zat kapur barus itu. Nah, kapur barus adalah zat padat yang mudah menyublim, yaitu berubah langsung menjadi gas. Di dalam lemari, kapur barus akan perlahan mengecil. Nah, kalau tadi saya itu menghilang, meskipun tidak meleleh atau menjadi cair, jadi langsung hilang. Ini adalah proses menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas. Gas dari kapur barus membantu mengharumkan dan mengusir serangga di dalam lemari. Nah, di eksperimen ini yaitu mencair dari benda padat menjadi cair. Di sini saya akan mencetakkan es krim. Nah, di sini di video ini saya akan taruh es krim ini dalam piring sini dan menaruhnya di luar ruangan atau disebut ruang panas, lingkungan panas gitu. Nah, kita akan lihat cair proses dari es krim ini. Saat es krim dikeluarkan dari freezer, ia terkena udara hangat di sekitar. Udara hangat ini membuat panas berpindah ke es krim. Akibatnya, partikel-partikel di dalam es krim yang tadinya diam jadi gerak bebas sehingga es krim mulai meleleh dan berubah jadi cairan manis. Nah, eksperimen selanjutnya mengkristal. Langkah awal kita masukkan garamnya ke dalam gelas. Sedikit aja. Lalu masukkan air
kita aduk sampai garamnya benar-benar tidak ada atau benar-benar larut. Cara mastiin udah larutnya yaitu ke lihat bagian bawahnya. Larut, kita masukkan ya teman-teman kalau sudah larut benar. Nah, kita akan panaskan di atas kompor, kemudian teman-teman kita masukkan ke dalam. Kita tunggu ini sampai benar-benar airnya hilang. Garam yang dipanaskan di atas kompor akan mengalami penguapan air. Saat air menguap, garam yang tadinya larut mulai mengendap dan membentuk padatan. Karena proses penguapannya cepat, garam mengendap dalam bentuk butiran halus berwarna putih yang tampak seperti salju. Proses ini disebut kristalisasi, yaitu perubahan zat terlarut menjadi kristal padat saat pelarut. Air menguap, jadi ya perubahan itu adalah mengkristal. Yang terakhir adalah menguap. Jadi nanti saya akan memasak air di atas kompor. Oke, langsung lagi ya. Nah, kita masukkan air ke dalam panci. Nah, kalau sudah masukkan air ke dalam panci tersebut, kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Kita tunggu air ini mendidih dan kita lihat sudah mengeluarkan sedikit busa dalam air. Dengarkan suaranya. Biar tahu kalau ini benar-benar menguap, kita bisa lihat dari pancinya. Tutup panci tersebut ini mengembun karena uap air di sini itu ke panci ya, teman-teman.